Ikhwani wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan selalu amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Karena ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Nabi kita menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut murni karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan wajah. Makanya salah satu hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan, bahwa setiap amal ibadah kita, termasuk juga kehadiran kita di sini, sebagai bentuk melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita melaksanakannya karena Allah, mengharapkan wajah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Terakhir, ya, kita membaca sebuah hadis secara umum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita tata cara salat. Jadi ikhwani wa akhwati, mengenai salat ini beliau mengajarkan kepada kita secara perkataan qauliyah atau teoritis dan juga secara praktek. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ini salat perkara yang sangat penting dan mutlak bagi kita untuk mencontoh Nabi kita dalam pelaksanaan ibadah salat. Tidak boleh ada yang namanya perasaan, kayaknya bagus tidak. Tapi harus benar-benar kita belajar bagaimana Nabi salat dan kita praktekkan setiap salat kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis terakhir yang kita baca ialah hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi wa idza raka'a abkana yadayhi fi rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة." Beliau mengatakan, ini Abu Humaid sahabat Nabi melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau mengatakan apabila beliau bertakbir, maka beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Ini kita sebutkan, ya, ada beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengangkat tangannya ketika bertakbir. Terutama ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, kemudian bangkit dari rakaat kedua setelah tahiyat awal ke rakaat ketiga. Riwayat yang pertama kita sebutkan di sini riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa dia sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Riwayat yang ketiga menyebutkan bagian atas. Dia sejajar dengan daun telinga bagian atas. Nah, dari sini ada sebuah kesimpulan sebagai ulama, berarti orang ketika dia mengangkat tangannya yang paling rendah ialah sejajar dengan bahu. Yang paling tinggi ialah sejajar dengan daun telinga. Artinya apa? Nabi tidak pernah di bawah bahu, nggak pernah juga di atas daun telinga bagian atas. Nah, di sini kesimpulan sebagian para ulama tentang
tata cara mengangkat tangan yang Nabi laksanakan, beliau praktekkan kepada kita. Bagaimana kita mengangkat tangan kita ketika sholat kita laksanakan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Maka ya kita pernah perhatikan, ya mungkin juga antum melihat bagaimana sebagian ikhwan mungkin entah tergesa-gesa atau merasa sudah pas, ya akhirnya tidak sesuai. Ya, saya pernah melihat sebagian ikhwan begini. Nah seperti itu ya. Berarti nggak sesuai dengan sunnah. Ikhwani wa akhwati, kita ketika disampaikan kepada kita kebenaran, maka apa kewajiban kita? Sami'na wa ata'na. Jangan beri peluang kepada setan untuk mempengaruhi hati kita. Oh aku disiplin, oh aku sakit hati, tidak usah. Ya, bahkan disebut dalam sebuah riwayat apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haqqu dhalatul. Kebenaran itu merupakan barang yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia dapati, maka dia akan ambil kebenaran tersebut. Bahkan seharusnya kita bersyukur ketika kita beribadah kepada Allah, ternyata dikoreksi ibadah kita, memang benar kita salah, keliru umpamanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Allah beri kita petunjuk sebelum kita mati untuk memperbaiki amal ibadah kita. Memperbaiki amal ibadah kita. Ikhwani wa akhwati, Anda mungkin pernah melihat ada orang yang sudah tua sekali. Ketika dia sholat, subhanallah, luar biasa cara dia sholat. Begini, ya, bangkit lagi. Saya pernah lihat itu, ya. Dan harus alhamdulillah, segala puji Allah yang beri saya hidayah. Sebelum saya mati bisa memperbaiki ibadah saya. Ya tentunya ini orang sudah tua, sedang sholat yang luar biasa. Maksudnya ialah nggak pernah kita lihat begitulah Nabi mengerjakannya. Ya, saking anehnya sholat tersebut. Nah, oleh sebab itu ketika kita belajar, kemudian kita dapati ternyata selama ini kita salah dan keliru dalam pengamalan apa yang kita pahami, yang kita baca, ada orang yang meluruskannya, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperbaiki. Kecuali kita punya dalil yang lebih kuat menurut kita bisa sampaikan. Ya kita bisa sampaikan. Ini saya pernah cerita ketika Abu Ishaq Al-Huwaini, murid senior Syekh Al-Albani, masih hidup beliau di Mesir, ulama Mesir, ya. Ketika beliau sholat di samping Syekh Al-Albani. Kemudian ketika tahiyat beliau menggerakkan jarinya. Saya kemarin ceritakan ya, seperti ini. Kemudian habis Syekh Al-Albani bertanya, "Wahai Syekh, dari mana engkau baca atau apakah ada dalilnya menggerakkan tangan ketika tahiyat seperti ini?" Apa kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini? "Wahai Syekh, saya membaca dari kitab, saya pelajari dari kitab sifat salat Nabi, bahwa Nabi menggerakkan jarinya ketika tahiyat." Apa kata beliau? "Oh, begini, ya. Ini namanya al-khafdu war-raf'u, ar-raf'u wal-khafd. Mengangkat dan menurunkan. Itu namanya bukan menggerakkan. Yang namanya menggerakkan adalah ya seperti ini. Itu namanya menggerakkan. Menggerakkan jari, bukan menaik turunkan jari, apalagi sampai memutar-mutarnya, begitu ya. Ikhwani wa akhwati, ini penting sekali ya kita senantiasa belajar dan mengkaji. Maka ya kita pernah sampaikan Al-Imam Syafi'i, beliau memiliki qaulun jadid dan qaulun qadim. Ada pendapat lama dan pendapat baru. Kok bisa ada pada beliau? Karena memang orang yang suka ya malam buana, bersafar, merantau untuk mencari ilmu. Kalau antum pernah belajar pesantren, di antara yang sering kami hafal di pesantren ialah syair beliau tentang ya merantau, bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa merantau mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Dengan itu kita bisa banyak teman, bisa mendapatkan ilmu, lebih luas wawasan. Ini antara anjuran beliau ya kepada para penuntut ilmu. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, apabila ya beliau rukuk, maka beliau memegang kedua lututnya dengan kuat ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan sampai seperti mau lepas begitu. Ya, artinya apa? Merenggangkan kedua tangannya ketika memegang lututnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti perbedaannya di mana?
berbedanya lanjutannya summa hasara dhahrahu. Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Ya, ketika ruku beliau ruku beliau pegang ini kemudian sambil meluruskan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, kita ya bukanlah sebagai penilai ya cara orang sholat. Kadang orang sudah belajar, dia berusaha mengamalkannya, tapi kita lihat kok enggak pas nih. Kalau enggak pas, ini banyak seperti ini. Dan kita tidak bisa memsponsor apa belajar, enggak tahu itu. Nah, begitu pula terkadang ada sebab kenapa dia tidak bisa menyempurnakan sholat seperti ruku tadi. Biasanya kalau orang kena sakit pinggang, nggak bisa dia ruku dengan sempurna. Dan kita nggak bisa salahkan itu. Makanya dalam agama kita, dalam melaksanakan perintah, Nabi mengkaitkan dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Allah ya. Dalam hadis yang lain Nabi berkata, ya kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Fa'tu bihi mastata'tum, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Karena memang tidak semua orang mampu untuk melaksanakan. Berarti apa? Belajar dan kita berusaha untuk mengamalkannya ya sebisa kita, semaksimal mungkin. Dan kalau perasaan kita sudah berusaha untuk benar umpamanya, ternyata salah. Dan ada orang yang menjelaskan, ternyata masih ada sahabat kita yang sayang kepada kita, yang mengatakan kepada kita dan bertanya terlebih dahulu mungkin kok enggak seperti ini rukuan tuh. Ya kalau dia punya alasan, saya sakit pinggang. Saya sudah berusaha, ternyata belum sempurna rukuan tapi masih kepalanya mendongak umpamanya, atau masih kepalanya terlalu ke bawah. Kita sampaikan kepada dia, karena kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, tapi orang lain yang melihat. Maka kalau kita lihat bagaimana para sahabat mereka tentang tata cara sholat Nabi begitu detail, karena mereka langsung melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani wa akhwati, ya rahimani wa rahmatullah. Faidah rafa'a ra'sahu istawa. Apabila beliau ya bangkit dari rukuknya, maka beliau berdiri terlebih dahulu secara sempurna. Nah, kenapa sahabat ini mengatakan istawa? Karena banyak ikhwani wa akhwati orang tergesa-gesa, belum sempurna dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, langsung dia sujud. Nah, ini salah satu kekeliruan dalam sholat. Biarkan terlebih dahulu ya, dia ruku kemudian i'tidal ya, ruku ya, ketika dia berdiri. Nanti kita bahas mengenai masalah tangan ya. Ada beberapa riwayat sehingga nggak bisa kita memponis orang kok begitu, begitu. Sampai kita memang benar-benar belajar dan mengetahui. Ya, Allahu Akbar, dia ruku tadi, kemudian ya ketika tidak sami Allahu liman hamid. Sempurna terlebih dahulu dia berdiri, baru kemudian dia sujud. Ya, kemudian dia sujud. Jangan sebagian orang seperti sebagian orang ya belum lagi sempurna. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini banyak pun. Ya banyak benar. Saya pernah melihatnya. Dan sering terkadang saya lihat di masjid-masjid umum seperti ini. Ya. Belum lagi sempurna, sami Allahu liman hamidah. Langsung dia Allahu Akbar. Nah, inilah salah satu penyebab rusaknya sholat seseorang ketika dia tidak tumak. Kalau antum baca hadis tentang ada orang yang datang, dia sholat, kemudian datang memberi salam kepada Nabi. Nabi bilang apa? Irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Ya, ulangi kembali sholat sampai 3 kali. Nah, pertanyaannya wah sekalian, kalau antum cermati ini hadis, kenapa Nabi gak langsung menghadap kepada dia? Kenapa ya, Nabi berharap dia memperbaiki, kemudian dia pun gak minta supaya dikoreksi. Maka sampai 3 kali begitu. Sholat dia, ya Nabi perhatikan. Habis itu assalamualaikum ya Rasulullah, kata Nabi irji' fa sholli, ulangi sholat. Ya, diulanginya lagi. Kalau seandainya di awal dia sudah bilang ya Rasulullah, nggak tahu lagi ya Rasulullah, maka Nabi langsung mengajarkan kepada dia bagaimana tata cara sholat. Itulah cerdiknya dan cerdas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak langsung untuk ya menyatakan ini kekurangannya, enggak, sampai orang tersebut yang menyadari atau dia minta untuk diperbaiki, baru Nabi menyampaikan ya mana atau bagaimana sholat yang benar tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarish ya wala qabidhuma. Apabila beliau sujud maka beliau ya tidak meletakkan tangannya ya di atas lantai. Muftarish begini. Nah, gini. Enggak begini. Ya. Tapi bagaimana? Diangkat. Siku ini harus jauh dari rusuk dan jauh juga dari tanah atau lantai. Ya, maka di sini disebutkan ghairu muftarish, tidak beliau itu ya mendekati atau membentangkannya di lantai, ataupun maknanya ialah tidak membuka jari seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Nah, begitu pula tidak menggenggamnya. Jadi bagaimana? Ya, beliau menghadapkan jari jemarinya lurus ke arah kiblat seperti ini, kawan. Ya, seperti ini. Lurus ke arah kiblat, merapatkan jari jemarinya seperti ini. Bukan seperti ini atau bukan pula seperti ini. Ya. Baik. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Kemudian beliau menghadapkan jari jemari ya telapak kakinya ke arah kiblat. Berarti bagaimana? Kakinya begini. Ya, kawan. Ya, sebagian ulama mengatakan dirapatkan di kaki, ini jari-jarinya dirapatkan seperti itu, dan keduanya menghadap ke arah kiblat. Kenapa ya, kawan sekalian? Ada sebagian orang mungkin malas dia. Ini bagaimana kakinya? Diginikannya, tekuknya, ya, atau ya ditekuknya kebanyakan ditekuk, ya, atau dibuat merek gini, ya. Sunnahnya bagaimana? Tegakkan, ya, kemudian menghadap ke arah kiblat kaki tersebut. Baik. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra. Apabila beliau duduk ya setelah 2 rakaat di tahiyat awal, maka beliau duduk di atas kakinya yang kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan yang kanan, atau duduk iftirash. Ya, duduk iftirash itu kita tahu ikhwan sekalian, ya. Izin ya. Orang menegakkan kakinya ya seperti ikhwah ya. Nah, duduk di sini, ini iftirash namanya. Kemudian menegakkan yang kanan, seperti namanya iftirash. Kalau seperti namanya tawarruk ya, namanya tawarruk. Sekali lagi ikhwah sekalian, tidak semua orang bisa ya, ikhwah ya. Karena ada pengaruh asam urat, encok ya. Jadi tidak bisa kita memvonis orang, wah nggak sesuai sunnah, nggak bisa. Ya, karena orang masing-masing punya ya uzur. Adapun kita yang tanpa uzur, tentunya kita harus berusaha sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.